Ada ya dalam TKP ya, Yaris dan BMW ya, yang BMW lama. Nah, disuruh bawa mobil Yaris oleh omnya dan keponakannya yang polisi itu, katanya suruh dibawa aja deh, itu mah bukan merupakan barang bukti lah, bawa aja. Dibawa gitu kan, terus dibawa ke rumah Waldes juga kan pada takut itu kan gitu. Akhirnya Kapolres marah kan dengan Pak Mul dengan Pak Yosep, dikasihkan kepada, diambil dulu sama Pak Yosep, tapi dia pakai gini ngambilnya, kata Yoris. Ngambilnya gini, terus dimasukkan sama Yoris dengan tangan telanjang, ngambil, masukin ke tasnya Yoris. Nah gitu, itu jadi Yoris yang suruh memberikan kepada kepolisian. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Di sini saya akan membahas kasus-kasus kriminal, kasus yang belum terpecahkan, mitos dan fakta, serta misteri-misteri yang belum terungkap, dengan investigasi mendalam dan pendekatan psikologis bersama saya Pepep. Dan selamat datang di Monogram Production. Sebelumnya ada prarekonstruksi itu memang Yoris sudah dipanggil juga oleh Polda ya kemarin, melakukan pemeriksaan BAP tambahan ya. Nah memang Polda memberitahu bahwa besok ada prarekonstruksi katanya. Kalau saya lihat sih prarekonstruksi itu kan baru Danu aja ya yang sepihak, karena Pak Yosepnya sampai detik ini tersangka Y ini tidak mengakui dan tidak ikut terlibat ya kemarin. Kalau Yoris kemarin tidak melihat langsung, dia melihat dari Kompas Live karena dia nggak sanggup untuk ke sana karena capek juga, mungkin lelah kemarin habis dari Polda ya. Beliau bilang sih, Yoris bilang dia nangis katanya, sakit hati. Ada chattingnya juga ke saya, sakit hati Bu melihat semua ini, membayangkan Amel dan Bu Tuti diseret oleh anak-anaknya. Tersangka ya oleh oleh tersangka A dan A ya, juga tersangka Danu D juga ikut menyeret katanya kan di situ kan, dipraktekannya kan begitu ya. Jadi Danu ini ikut menyeret kan tubuhnya korban ya Bu Tuti, yang pasti merasa ini betul-betul sadis katanya. Tidak menyangka, maksudnya kok tega itu, setega itu gitu Danu kalau memang benar ya. Padahal kan hubungannya dekat gitu dengan Yoris juga kan, sering ngobrol. Terus dengan siapa, dengan Bu Tuti pun sudah dianggap anak oleh Bu Tuti. Memang lebih dekat juga dengan Pak tersangka Y juga ya. Yang disayangkan tuh kenapa tidak bilang kalau ada hal-hal seperti itu, mungkin bisa dicegah. Kata Yoris sendiri sih dari awal-awal pun cerita sebelum ada penetapan tersangka pun memang Yoris ini sudah curiga kepada tersangka D juga, baik tersangka Y. Hanya untuk tersangka Y ini Yoris ngomong gitu ke saya kan, sebelumnya saya pengen tahu nih ya gitu kan, karena saya juga sempat curiga ya sama Yoris ya, karena pemberitaan di media-media gitu ya. Nah terus saya lihat Yoris bilang, saya curiga, kalau ke papa gimana? Ada sih curiga mah, tapi hanya 10%. Awal-awal tuh ya. Nah setelah sekarang menjadi tersangka semakin yakin. Bahkan 100% percaya itu. Dari awal itu sudah mencurigakan. Dari pertama kali yang menemukan ya, ya itu satu. Kedua, dari cara berbicara, dari 2 hari setelah pembunuhan, menurut keterangan Yoris meminta mencairkan dana bos, mencairkan dana yayasan, terus dia dan bilang bahwa akan menunjuk tersangka D menjadi bendahara. Bu Tuti dan Amel tuh nggak setuju adanya yayasan awalnya ceritanya. Nah, tapi akhirnya terbentuklah yayasan itu, memang ada andil dari Ibu Mimin. Ya, tersangka M. Setelah menikah, berarti setelah menikah. Ya, itu dibuat yayasan setelah menikah. Jadi menurut keterangan Yoris, yayasan itu akhirnya terbentuk dan memang ada andil dari
tersangka M bahkan tanah tersebut katanya dibeli dari tanah yang di dalam yayasan ya, dibeli dari keluarganya M. Oke. Menurut Ayoris, itu pun Ayoris kata papahnya Papanya, ya oke. begitu kan. Ayoris itu sebenarnya kan masih belum terlalu cukup dewasa banget ya saat itu ya, Oke. mungkin sudah dewasa dalam umur mah, mungkin dia hanya mendengarkan dari papahnya, mamahnya mungkin kan. Nah, setelah terjadi adanya yayasan, memang saat itu dikuasai oleh Bu Mimin dan Pak Yosep. Nah, setelah itu Pak Yosep tuh membuat akte lah, membuat Yoris lah menjadi ketua yayasan. Oke. Itu Selanjutnya, sebelum peristiwa ini. sebelum, Oke. selanjutnya Bu Tuti lah sebagai bendahara, Amel sebagai sekretaris ya di dalam akte itu ya. Oke. Dan juga merangkap sebagai bendahara sekolah. Kan beda bendahara Oh, yayasan ya, sama bendahara sekolah kan beda kan. ya. Nah, semenjak kejadian itu, kata Yoris, terjadilah sering percekcokan. Juga sering percekcokan mabuk katanya. Karena ya namanya juga mama dihianati, gimana sih Bu? Ya. Kan Allah yang sering menghapus air matanya mama Bu, katanya saat itu. Dan bahkan AA juga pernah marah katanya gitu, pernah mukul golok ke inilah ke motor gitu, gara-gara mamah nangis ngelihat tersangka M dan tersangka Y boncengan. Itu sebelum ada kisruh ini ya, yayasan menjadi milik Amel dan Bu Tuti. Sebenarnya keuangan itu yang menguasai kan Bu Tuti dan Amel. Nah, disitulah mulai ribut. Amel itu memang sering kalau menurut keterangan Ayoris memang sering ngelawan. Kita juga ya baru dugaan ya, tapi kan nanti polisi yang akan membuktikan semuanya ya. Kita kan hanya istilahnya melihat dan memantau aja. Apalagi kan Yoris ini sebagai anak dari korban tentunya minta keadilan juga ya. Dengan adanya kasus ini kan Yoris juga dirugikannya baik dari harkat dan martabat dia. Selama ini selalu dipojokkan, seolah-olah Yoris inilah yang akan menjadi tersangkanya, bahkan terlibat gitu ya. Sampai terpukul sekeluarga gitu, kok saya yang kehilangan ibu saya dan adik saya, kok sekarang saya Bu, katanya gitu, yang demi apa saya harus melakukan itu, sangka ya sebagai Dewan Pembina. Dewan Pembina. Nah, tapi setelah kejadian pembunuhan, 2 hari setelah kejadian pembunuhan langsung diambil alih dan Yoris itu dinonaktifkan sebagai ketua yayasan. Dan Pak Yosep langsung menjadi ketua yayasan. Dan mengajukan kepada Yoris, cina udah aja yang bendahara mah Danu. Nah, saat itu nggak mau Yoris mencairkan karena lagi berduka ya Bu, namanya sedang berduka kok masih mikirin dana, masih mikirin uang katanya. Nah, akhirnya dia mencairkan sendiri. Kan kalau saya lihat sih per kali bantuan itu sebesar 200 sampai 300 ya. Dari tahun? Dari tahun ya tahun-tahun awal sih sebenarnya. Semenjak dikuasai oleh Bu Tuti keuangannya, dana bos itu yang menjadi konflik awalnya. Pak Yosep ini tidak ada kekuasaan leluasa untuk mengambil itu mungkin ya. Terjadilah sering percekcokan. Jadi suka ribut lah gitu ya. Nggak bisa sebebas seperti ketua yayasan, maksudnya seperti yang mempunyai yayasan. Kan sudah bilang ini tuh punya papa, kata Yoris gitu, ini kan punya papa katanya gitu. Tapi Bu Tuti dan Amel itu seperti ya kalau bahasa Sunda mah apa ya, dicatonin atau gimana, dendaman mamah Bu cina ke papa teh katanya gitu, mungkin kata Yoris ya. Yang pasti sering lah melihat mereka berantem, bahkan pernah didorong mamah tuh katanya. Perkara ini susahnya kenapa? Karena Bu Mimin Bu Mimin kan tersangka M itu kan memang punya andil ya dalam hal ini. Cuman perkara bos ini susahnya kenapa? Karena udah meninggal. Para pemegangnya juga ya kayak susah kan nanti untuk istilahnya diselidiki lebih lanjut ya gitu ya. Tapi biarlah itu menjadi ranahnya kepolisian. Tentunya dari keterangan Ayoris dan fakta-fakta yang ada ya yang kita terima. Jadi memang untuk masalah dana bos ini itu kan semua dikondisikan oleh Pak Yosep. Kan kalau Yoris ini punya kekuasaan apa? Dia kan hanya ditunjuk sama papahnya. Segala sesuatunya kan yang punya link ke sana kemari kan bapaknya. Yoris kan masih muda, ya kan nggak punya link untuk. Nah, memang Yoris itu sebagai ketua yayasan saat itu, tapi kan di bawah kendali bapaknya. Itu poin pertama ya.
Terus poin kedua, kenapa terbengkalai setelah kasus pembunuhan itu memang terbengkalai. Iya, oke. Dan memang Yoris itu meninggalkan yayasan saat Oke. itu. Pertama, apa alasannya meninggal yayasan? Karena dia trauma dengan yayasan ini. Bisa saja dia dijadikan target pembunuhan berikutnya. Yoris sudah mulai curiga hanya mungkin gara-gara yayasan. Terus dia pergi kan ke rumah mertuanya dan meninggalkan rumahnya sendiri karena sudah tidak mau lagi mengurus. Nah, selama kejadian pembunuhan itu dia udah nggak mau ngurusin lah intinya gitu terhadap yayasan ini. Nah, dari situ mulailah dirayu melalui orang untuk diminta kembali menjadi ketua, menjadi kepala sekolah. Oke. Oh, jadi kepala sekolah. Karena waktu itu ketua yayasannya Pak Yosep ya. Nah, jadi makanya pasti terbengkalai karena Oke. memang setelah pembunuhan itu orang-orang tuh siswa tuh pada takut juga untuk bersekolah gitu ya. Ada sekarang juga saya lihat juga udah terbengkalai dan bahkan sekarang mah udah diblokir ya. Laporan aduannya dari siapa? Kepala sekolah yang lama Pak benar, Dedi. itu Pak Dedi Pak itu. Dedi itu sebenarnya Pak Dedi itu kan orang Pak Yosep. Oke. Ya kan orang yang ditunjuk oleh Pak Yosep. Memang Yoris sempat agak marah ya sama orang ini gitu, sama D ini karena saat itu yang katanya menurut keterangan Yoris ya, ini kan pembuktiannya juga kita masih dugaan aja. Ada guru yang tidak dibagikan waktu itu sama D. Harusnya D juga ikut andil juga ya kan sebagai kepala sekolah saat itu ya. Kalau Yoris ini kan sebenarnya hanya ibarat kata Sunda mah tulis tonggong gitu. Ya sebenarnya itu cuman dikasih, dia taunya cuma terima gaji. Yang ngurus onoh ini itunya mah kan ada orang-orangnya bapak katanya gitu. Jadi bahkan ditanya hal-hal apa yang lebih dalam tentang pendidikan pun Yoris kadang kurang tahu ya Bu katanya gitu. Jadi saya pikir dia memang cuman hanya duduk gitu kan, terus digaji gitu kan. Dan memang Yoris ini cenderung nurut sebenarnya. Siswa kan mulai pada takut ya sebenarnya ya gitu. Apalagi setelah jadi ditetapkan tersangka, taunya kan itu punya Pak Yosep. Semua orang taunya punya Pak Yosep. Jadi mereka mundur. Menurut keterangan Yoris, Bu, ini mah harus di door to door lagi Bu untuk supaya anak-anak sekolah katanya, karena mereka taunya kan ini punya papa. Jadi mereka pada takut. Tapi memang setelah kejadian pembunuhan itu juga kan AA mah nggak andil karena kan udah dibekukan. Tapi ketika kejadian 2 hari setelah pembunuhan itu kan ada pencairan. Berapa sih itu, ramai banget, 77 juta ya kalau nggak salah. Kita ada bukti ininya kok, bukti pengambilannya di rekening SMK ya. Kita ada rekening korannya. Memang dari awal 2021 itu Bu Tuti dan Amel mencairkan ya untuk dana bosnya. Nah yang terakhir itu Pak Yosep, ada tulisan bahkan Bu, AA ini dikejar-kejar Bu untuk tanda tangan kuasa katanya kan. Tapi AA tuh berpikir katanya, kenapa katanya kita kan korban, kenapa kita harus cari pengacara gitu. Jadi AA nggak mau, tadinya sudah pakai Pak Tovan dulu tuh. Tapi karena dekat dengan Danu, karena naga-naganya Danu ini kan mengakui waktu itu di Polres, sempat mengakui dan bahkan tanda tangan, tapi terakhir ditulisnya semua pernyataan saya bohong. Nah di situ mentah lagi di situ kan. Jadi Yoris tuh bingung gitu saat itu ya, kenapa Danu bilang yang membunuh ini katanya, tapi setelah kesana lagi nggak ngaku lagi katanya gitu kan. Disitulah dia mulai menarik dari Pak Tovan ya kalau nggak salah ya. Dan Yoris merasa saat itu sebenarnya nggak perlu pengacara gitu saat itu. Tapi kalau sekarang perlu tuh kenapa? Ya karena memang prosesnya udah di Polda dan ini semua udah mengarah ke Yoris. Apalagi di BAP kemarin kan sudah dibuat BAP penambahannya kemarin dan bahkan semua udah dibukakan secara komprehensif ya oleh Yoris di BAP kemarin. Jadi Yoris itu memang ada indikasi oleh pihak, ini baru dugaan ya. Bisa benar, bisa salah kan saya juga. Jadi ada mengarah itu mau menjebak Yoris. Gitu ya. Jadi kayak mau mengkambing hitamkan Yoris. Pertama, kenapa bisa seperti itu? Ini sudah akumulasi dari kemarin ya, karena BAP kemarin. Pertama yang waktu kejadian TKP Yoris disuruh datang. Ya kan sama omnya ya Pak Mul sama sepupunya juga saudara A ya, anggota Polres Subang yang Humas perwira tadi. itu. Nah jadi datang ke sana Pada malam kejadian kan itu? setelah kejadian, setelah ada para polisi juga. Jadi suruh ngambil itu dengan Pak Mul dengan Pak Yosep, dikasihkan diambil dulu sama Pak Yosep, tapi dia pakai gini ngambilnya kata Yoris.
ngambilnya gini, Ngambil. terus Oke. dimasukkan sama Yoris dengan tangan telanjang, ngambil, masukin ke tasnya Yoris. Nah gitu, itu jadi Yoris yang suruh memberikan kepada kepolisian. Ada ya dalam TKP ya, Yaris dan BMW ya, yang BMW lama. Nah disuruh bawa mobil Yaris oleh omnya dan keponakannya yang polisi itu, katanya suruh dibawa aja deh, itu mah bukan merupakan barang bukti lah, bawa aja. Dibawa gitu kan, terus dibawa ke rumah Waldis juga kan, pada takut itu kan gitu. Akhirnya Kapolres marah kan, kenapa ini dibawa, itu kan barang bukti. Untung di situ ada saksi ya yang mengetahui, Teh Yanti dan Bu Lilis juga tahu deh kalau nggak salah. Nah terus Yoris bilang lah kan saya mah disuruh, akhirnya dikembalikan lagi tuh mau perhiasan, dikasihin ke Yoris, perhiasan yang punya Amel, dikasihin ke Yoris, sama kunci rumah dikasihin ke Yoris. Terus Yoris akhirnya mengasihkan lagi ke polisi. Nah jadi kalau misalkan ada anggapan Yoris menguasai rumah dan sebagainya, itu jelas ada bukti chattingnya kok. Yoris itu disuruh jadi papanya menyerahkan tersangka ya ini menyerahkan kunci itu ke anaknya, dan anaknya akhirnya Yoris itu menyerahkan lagi kepada Intel ya. Jadi sekarang ini kunci itu ada di kepolisian, kunci rumah TKP. Logika berpikirnya begini, untuk apa diserahkan ke Yoris? Kenapa kita nggak menyerahkan langsung ke kepolisian, Pak ya ini? Kenapa harus selalu melalui anaknya, sementara dia kepala keluarganya kan? Kenapa harus diserahin ke anaknya? Dan yang menemukan pertama kali kan dia juga. Kenapa dia nggak serahkan kuncinya sendiri? Kenapa dia nggak serahkan juga yang ngambil sendiri pull up-nya? Kenapa harus diserahkan ke anaknya, ke tas anaknya gitu? Itu yang menjadi. Itu pull up-nya kosong. Pull up-nya kosong. Yoris nggak tahu katanya kosong apa enggaknya. Pokoknya itu langsung diserahin lagi ke polisi sama Yoris gitu, diserahin lagi ke polisi sama Yoris. Maksudnya kenapa harus lewat AA? Kan kata Yoris, kenapa selalu lewat AA? Itu yang menjadi pertanyaan katanya. Yang